segitu ya segitu yang datang. Tapi teman saya jualan ini laku 3 juta, itu rezeki dia. Yang diceritakan jual rumah 800 juta, dibeli oleh temennya, seminggu kemudian dijual lagi, laku 1 miliar. Aduh, gue rugi 200 juta. Tahu dari mana? Dia udah untung. Itu coba kalau saya jual, enggak bisa. Itu bukan rezeki kamu, rezeki dia. Pakai ngerasa rugi segala, ngarang. Ini teh ngerti enggak? Saya lihat wajahnya ketawa tapi rada enggak simetris. Jangan suka sibuk ngitung-ngitung yang belum ada. Boleh memprediksi, tapi rezeki kita mah terserah Allah. Waduh, coba kalau saya ikut ini nanti saya jadi jenderal. Kata siapa? Kalau nggak ada garisnya mah nggak akan jadi, enggak. Dan semuanya juga bukan karena kehebatan, karena ujian. Biasa weh, tenang ya. Luruskan niat yang mau cari kerjaan, nggak usah stres. Wah gimana ya, saya sekarang kuliah semester 3, nanti dapat kerjaan nggak? Ya nggak tahu. Sudah kuliah aja belum tentu lulus. Ribet pisan. Sempurnakan aja kuliah sekarang. 3. Kalau nanti Allah mempertemukan dengan rezeki kita, itu udah jadi rezeki, udah jadi kebaikan belum? Belum. Kebaikan itu kalau syukur. Nih kasih untung oleh Allah sekian juta, puluh juta, ratus juta, itu udah rezeki belum? Belum. Rezeki yang asli itu kalau bisa bersyukur. Kebaikan maksudnya, itu udah rezeki tapi belum jadi kebaikan, itu yang lebih tepat ya. Karena fakana khairullah itu ketika syukur. Jadi ketika rezeki datang yang kita inginkan, itu baru bentuknya ujian. Jadinya kebaikan bagi kita kalau kita syukur. Jadi dikasih banyak tuh nggak ada apa-apanya, yang ada apa-apanya tuh yang disyukuri. Ah gimana itu kok penjahat ada korupsi dikasih, kasih aja oleh Allah ya. Mau berapa? 4 triliun, 8 triliun kemarin. So, kalau Allah mau kasih, dunia ini tidak ada harganya bagi Allah tuh hadirin. Kalau ada harga sesayap nyamuk saja dunia ini, kalau ada harga sesayap nyamuk saja, orang-orang yang ingkar ke Allah tidak akan dikasih minum walaupun seteguk. Saking nggak ada harganya dunia ini bagi Allah, dibagikan saja kepada siapapun sesuka Allah ya. Jadi nggak usah ada kagum-kagumnya lihat orang dikasih, biasa aja. Semua itu ujian, semua itu ujian. Kalau kita udah nggak kagum ke kekayaan, kita jadi nggak ngebet. Ngebetnya gimana dong? Ngebetnya keberkahannya. Ngebetnya dengan kekayaan itu bukan pengen jumlah kekayaannya, tapi pengen kita bisa manfaat banyak dengan kekayaan yang Allah berikan. Itu kan keberkahan. Berkah itu kan membawa kebaikan yang banyak dan langgeng. Jadi pengen gak jadi orang kaya? Tetap pengen. Sebetulnya tidak penting jadi orang kaya, yang penting tuh kalau perlu cukup. Orang kaya belum tentu merasa cukup, tapi orang cukup pasti cukup. Kaya lagi, dasar pengen. Itu tuh di luar kesadaran hadirin. Bahagia tuh bukan dari kaya harta, tapi kaya hati, ghina fi qalbi. Qad aflaha man aslama wa rizqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima ata. Amat sangat beruntung, bahagia orang yang diberi hidayah Islam,
cukup rezekinya dan puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi hati-hati, kalau udah dikasih rezeki sesuai keinginan tuh itu masih ujian. Baru lulus kalau kita bersyukur. Tiba-tiba tidak sesuai rencana, ini macet. Kemarin kan ada COVID, waduh ini macet. Wah, gara-gara si COVID. Kata COVID, apa lu? Gue juga capek. Nggak ada. Kita jadi sempit, jadi mantap, tahu mantap, makan tabungan habis, jadi manset, makan aset. Semuanya itu dengan izin Allah, disempitkan, yang ini diambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nyalahin siapa-siapa. Itu juga ujian, tapi jadi kebaikan kalau sabar, ya. Sabar weh. Udah mau jungkir balik juga gak akan kebuka kecuali dibuka lagi oleh Allah. Mau kejang-kejang, mau curhat di Facebook atau di mana ya, di medsos maksudnya. Mau segala, kalau Allah mampetin, mampet men. Benar. Sing sabar aja jalanin, gak usah keluh kesah. Memang ada yang oleh Allah diuji ya. Ada yang dimudahkan, ada yang kadang mudah, kadang nggak, ada yang susah, ada yang diempet, ada yang perlu segini kurang dikit. Tetap mintanya ke Allah. Dan kalau diukur mah tetap dijalanin hidup ini. Yang banyak mengeluh kurang juga, hirup weh. Benar. Saya emang nggak punya tabungan. Dan nggak harus punya tabungan kalau nggak ada. Ini wajah-wajah tanpa tabungan. Tapi gaji saya sedikit, nggak ada masalah gaji sedikit. Yang penting penghasilan besar. Yang penting cukup. Dan yang membuat kita tertekan tuh karena kita kurang mensyukuri dan tidak sabar. Sabar. Kalau lagi oleh Allah disempitkan, sabar. Ada lagi nanti diambil oleh Allah. Bagaimana kalau diambil? Ridho. Lah, masa nyebut musibah? Tanya tukang parkir. Saya bertubi-tubi ditimpa musibah. Kenapa Kang? Musibah dia bertubi-tubi. Hari ini sudah 50 kali kena musibah. Kenapa? Itu mobil ada yang ngambil. Siapa yang ngambil? Yang punyanya. Nah, jadi musibah. Ini rezeki milik Allah. Kalau Allah ngambil masa disebut musibah? Musibah tuh kalau tidak ridho. Sesuka Allah dong. Dikasih, ditahan, disempitkan, dilapangkan, diambil, nikmati aja. Udah bukan punya kita. Perih tuh kalau lengket di sini. Awalnya penderitaan itu kekaguman kepada dunia, dilanjutkan dengan merasa memiliki. Ini nih lengket. Perangko kalau lengket diambil, robek itu amplop, benar? Tapi kalau nggak lengket, perangko diambil biasa saja. Makin megang kayak kawat duri tuh, giliran diambil tuh pegang. Coba ada kawat berduri, pegang begini, ditarik pegang, pasti perih. Jangan megang sama dunia, megang tuh kepada pemiliknya. Ayo biasakan, biasa-biasa saja. Setuju? Kasih bagus, jangan somse. Punya yang jelek jangan minder maksudnya. Punya motor jelek ke kantor paling duluan, cari tempat parkirnya paling pojok, semak-semak, kalau bisa ditutupin kardus. Malu dia, pulang sudah sepi baru keluar.
Mau ngapain nyiksa diri? Kalau Allah ngasih yang ini, syukuri. Ada pengalaman mengagumkan, bagi saya mengagumkan ya melihatnya. Di sebuah sekolah, orang-orang yang dititipi dunia, mobilnya bagus-bagus. Tiba-tiba ada naik motor, motornya sederhana. Ternyata sekolah di sana juga anaknya. Turun, suami istri ada anaknya diturunkan, kerudungnya dibetulkan, lalu cium tangan, dadah, pulang lagi. Di sela-sela mobil bagus, tenang aja, ini bagus. Mau ngapain juga capek-capek mikirin mobil orang, ya kan? Itu juga punya Allah. Saudara mau dikasih mobil bagus tidak? Ya terserah ya, saya nggak akan ngasih. Menderita tahu. Ada yang dipinjemin mobil, tahu-tahu bensinnya boros 1,7. Jadi kerjanya teh cuma dielap aja mobil tuh, nggak dipakai. Udah mahal, nyiksa kalau bukan makomnya. Nggak usah pengen yang bukan makom kita. Sok tuh, kamu di mana tinggal, ngontrak, ya sudah tinggal di rumah saya aja tuh, ada apartemen, asal kamu bayar ini itu. Paling juga 1 bulan udah keluar lagi, belum bayar iurannya 1,5 juta, listrik 1 juta, air 1 juta, sedang gaji dia 2 juta. Masa dia di sana hanya megangin kabel listriknya? Sudah sing ridho kalau waktunya diambil ya. Jadi jangan suka berat mau bayar ini, bayar listrik. Waduh, saya harus bayar listrik. Lah kan kamu yang pakai. Sekolah teh meni mahal. Atuh nggak usah disekolahin. Pengen nyekolahin bayar ya bayar, nggak usah nyebut mahal. Itu teh nyesek ke hati. Bayar. Nggak usah riwe, kalau nggak ada ya nggak usah. Kalau udah gitu ya tambal ban berapa? Sekarang mah tambal ban 50.000. Ya atuh udah ditambahnya cuma sedikit ya, sisain 25.000-an. Kenapa sih rewel-rewel amat? Kalau harus pindah rezeki ya pindahin aja. Nggak mungkin dikumpulkan di kita terus. Pasti muter rezeki tuh. Ada rezeki dokter gigi, kunaon? Iya, dikantorkan rezeki dokter gigi. Kacamata pecah, ya kan? Kedudukin lah, hilang lah sepatu, supaya muter rezeki kita ridho. Kalau sepatu hilang, saudara jangan kecil hati. Tahu sepatu hilang tuh ciri-ciri apa? Ciri-ciri punya sepatu baru. Rileks hadirin, udah sepatu hilang, ingatan hilang, kan berat, pahala hilang. Sing ridho ya, dunia mah enggak boleh lengket di hati, jangan bertengkar di rumah. Aduh, pakai ngaheot, beli ayam paha, simpen di meja, terus cuci tangan dulu, beres-beres persiapan makan. Kemana ayam? Ternyata kucing lagi. Dengan anak-anaknya ridho hadirin. Saudara mah bagian nganterin. Sudah dengarkan mati kelaparan, jangan dendam sia ucing. Kata kucing nuhun kang kitu atuh. Namanya ge rezeki mah moal patukeun. Akang bagian belanja, bagian saya bagian makan. Sing ridho kang, ingat-ingat ceramah Agi. Saya kucing-kucing ge ngarti. Mungkin emang udah pasti rezeki kita belum? Coba Pak, punten ya Pak. Kalau ceramah di daerah, waduh suguhannya Masya Allah. Kadang di mimbar juga buah-buahan. Kapan makannya di sini?
seks harus dikupas kayak nenas gitu, atau mungkin hiasan ini ya, pisang yang gede-gede, kan mustahil sambil ceramah. Tapi ya sudah begitu. Selesai ceramah, makan dulu. Waduh, meja makan teh. Ya makan mah panitia yang punya. Padahal mah di dalam rapat menjamu kiai ya. Tapi seri dong hadirin, udah biasa kayak gitu. Tapi pas pulang teh, ini satu black kan kerupuk, ranginang, pisang kan kalau dari daerah gitu penuh bagasi teh. Apa itu ditelan oleh saya semua? Enggak, bagian ngangkut sampai ke sini. Santri, ceramah enggak, apa enggak? Dia mah ridho. Dan memang bagian ngangkut masih mending. Santri dulu pernah kemarau panjang, kuda kita waktu masih banyak-banyaknya kekurangan rumput. Wah, sana susah beli dari Ciater. Maaf ya kalau saya ceramah, cik ada rumput enggak? Jadi pulang tablik tuh rumput 2 karung santai. Eta kuda teh cengar-cengir di kanan. Dah gitu atuh berbakti maneh teh. Saya pikir luar biasa. Ini nganterin rezeki kuda apa harus ceramah dulu. Pakai mobil. Ya begitulah. Harus ridho kita mengantarkan rezeki ke pemiliknya ya. Bahan meletus apa aja itu teh ada. Jadi senanglah kalau beli itu ya. Saya nganterin rezeki ke sini. Pakai niat baik. Kalau perlu mah nggak usah tawar lah ya, supaya bertambah pahalanya. Udah mah jualannya berat, misalkan jublek, tahu jublek yang tempat numbukan dari batu atau ulekan, coba udah awet luar biasa, jarang yang beli. Coba saya mau nanya, kalau ada 2 coet nih ya, saudara perlu 1, tapi dia bawa 2, belinya 1 atau 2? Pengen tahu aja. Perlunya 1, tapi dia bawa 2 begitu supaya depan belakang. Belinya 1 atau 2? Bagus. Kalau 1 zalim, taruh di belakang. Enggak gitu-gitu amat ya. Belilah dua-duanya. 1 sedekahkan. Kalau ada kado pernikahan kasih itu. Awet 7 turunan. Jangan berat kalau belanja tuh ya. Jangan merasa bangga kalau sudah bisa nawar sampai orang bangkrut. Jangan. Mudahkan aja. Kalau uang saya habis sekarang gimana? Ya nggak apa-apa, nanti ada lagi kok. Kecuali kalau udah waktunya meninggal sekarang. Kalau belum waktunya meninggal, akan makan, akan ada rezekinya. Dulu kita di perut ibu nggak bisa kemana-mana, masuk sendiri ke perut rezeki itu. Benar? Ibu makan jengkol, tapi sampainya ke janin nggak dalam bentuk jengkol, repot ya kan, kita nggak bisa ngunyah dan nggak bau jengkol, kita diproses. Kurang enak nih ketika bayi lahir, kata dokter, kenapa sih bau jengkol? Padahal ibunya tukang jengkol, diproses, beres, aduh sempurna. Padahal makanan ibu teh cireng, dorok-dok, bandros ya, ayam nggak berbentuk jelas. Belum lagi makan seblak level 5, harusnya kan matang tuh bayi Pak, tapi diatur oleh nggak sampai keluar merah bayi mah seblak ya, enggak. Masya Allah. Kita keluar
langsung air susu. Coba itu gimana sempurnanya. Menyusui, dari air susu tumbuh gigi, rambut, membesar bayi itu. Air susu saja. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Tapi enggak ada peninggalan sapi pada bayi. Apa belang misalkan di sini ya, atau di ini, atau manggil ibunya oh enggak, full aja bayi. Jadi saudara ngerti kenapa manusia tidak boleh menikah dengan bayi? Manusia tidak boleh nikah dengan sapi. Karena saudara sepersusuan, bukan, karena beda jenis itu, terlalu tinggi. Sederhana itu tuh hadirin ya. Saudara sepersusuan. Tapi saya ngarep-ngarep jawaban itu. Saya harus jujur. Dah membesar, beda lagi rezekinya. Waktu bayi datang, makin besar jalan, SD makan sendiri gitu kan. Nah ini lagi jauh-jauhnya nih rezekinya nih, harus pontang panting sana sini baru ketemu. Tapi nanti makin lama makin tua, beda lagi. Oh kemana kek? Oh ke dapur. Kakek duduk ya, saya bawain. Berangkat lagi. Kalau kaki sudah susah tuh, kakek tangannya goyang-goyang, disuapin ya, ini nggak bisa masuk, ada yang masukin ke sini. Kenapa nggak bisa nelen? Diinfus ya kek, masuk ke sini. Kakek, berarti sudah habis rezekinya. Begitu. Ada kisah ini banyak yang menceritakan, ulama menceritakan ini. Ada seseorang jatuh ke sumur, akhirnya ditolong sampai ke atas lagi, tidak parah, tidak apa-apa. Kasih minum, pas ada air susu, habis diminum ditanya, gimana ceritanya? Kok kamu bisa kecemplung ke sumur? Iya saya juga heran, saya tadi berdiri begini, ternyata jatuh lagi dan meninggal tuh di sumur. Kenapa tadi tidak meninggal? Karena ada satu gelas air susu yang belum selesai naik dulu. Itulah tentang sekelumit rizki. Terakhir, jangan ngebanding. Qasad sadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Nah, sing yakin Allah yang ngebagikan, jangan silau, jangan kagum kepada dunia, jangan mengukur kesuksesan orang dengan dunia.
itu mah nggak ada apa-apanya. Jangan mengasosiasikan sukses itu dengan dapat dunia, karena dunia diberikan bukan tanda kesuksesan, tapi tanda ujian. Dunia ini milik Allah, dunia ini ujian dari Allah, dunia ini amanah dari Allah, dan pasti di akhirat dihisab, dipertanggungjawabkan. Makin banyak, makin berat. Kita minta yang pas aja buat kita, ya. Kerja niatkan untuk mencari keridhaan Allah, bukan mencari dunia. Baca ini. Nah, kalau mau pakai yang ini lebih enak lagi nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanatid dunya waduh capek aja urusan dari bangun tidur tuh terpotong. Gimana ini kalau saudara?" Oh, ke anak juga lagi makan. Gimana? Nggak bisa menik. Buka pintu dihormat, maju sekarang dalam kalian. Jarang ke masjid, sibuk dunia. Waja'ala fatrahu baina ainai. Allah dan diposting di balik sedekah. Beramal soleh. Yang terakhir, apa yang Allah tetapkan untuknya. Jadi sebetulnya kalau dia nggak sampai kontak panting pentok tantun, dia tetap ketemu dengan rezekinya. Dia nggak sampai habis-habis, dia tetap ketemu. Tapi karena cita-citanya duniawi, maka ketemunya pakai penderitaan. Lanjut, wa man kanatil akhiratu niyatahu ja'allahu lahu amr. Dan barang siapa yang niatnya, tujuan hidupnya, aktivitasnya negeri akhirat, kayak tadi itu ya, bahwa kita bisnis, kerja dalam amal soleh, satu, Allah akan menghimpunkan urusan-urusan. Jadi gampang bisnis teh, kerja tuh ada aja jalannya, ting ting kayak puzzle. Kalau dia harus ribet, ini enggak, rapat juga ya selesai, baju juga mau dibuka, selesai. Baru juga mau negosiasi, saya setuju Pak, sebelum Bapak menawarkan penawaran, saya bayar duluan. Loh, jarang kan? Saya juga nggak tahu ada yang begitu atau tidak. Pokoknya dia
sekitar 14 perusahaan, tapi anteng nggak ribet-ribet, dan untung iya, nggak pakai ribet, nggak pakai pusing, dan tiba-tiba ada yang ahlinya, ada yang mengerjakan, perlu ahli teknologi ada, perlu orang keuangan ada, interaksi mudah, orang ini tiba-tiba percaya perusahaan itu ada jalan seperti ini, janji ini nyata, ada yang seperti itu. Jadi oleh Allah dihimpunkan. Yang kedua, wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Di sininya dibuat kaya, jadi nggak tamak, nggak capek mikirnya tidak ada, puas saja dengan yang ada. Ada keinginan, tapi tidak pernah menghilangkan rasa syukur. Nah yang terakhir ini, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi yang orang cari mati-matian tuh dia mendatangnya merendah kayak melayani, merunduk-runduk. Ini nyata, ini hadis sahih hadirin, dan demikian para sahabat, para ulama yang ikhlas, banyak ulama pedagang, nabi-nabi juga para pekerja, ada yang penjahit, ada yang pandai besi, ada yang menggembalakan, dan itu sebagai amal soleh. Dan dunia datang, tinggal pilih zaman silau dengan ketamakan dunia, ya syukur yang ada. Terima kasih hadirin, dengarnya enak tidak? Hadirin itu sebetulnya kalau hidup kayak gitu kalau ada masalah banyak kan? Tapi setiap masalah membuat kita jadi dekat dengan Allah, karena yang menyelesaikan masalah adalah Allah. Menjadi pusing itu kalau masalah diurus sendiri, kan masalah itu dirancang oleh Allah supaya kita kembali ke Allah, membuat kita makin takwa masalah itu. Lalu buah dari takwa, Allah menolong kita dengan berbagai cara, bukan kita yang menyelesaikan masalah. Ini seperti pembangunan ini ngurus pesantren sebesar ini juga lumayan ini ribet. 3 yayasan, 2 koperasi, berbagai usaha, 1.300 karyawan. Gaji banyak itu, cuma ada santri karya di sini bukan bikinan saya, ciptaan Allah, biar Allah yang gaji, betul. Jadi tugas saya di sini apa? Ngajak aja supaya para karyawannya bertakwa, supaya ditolong oleh Allah. Karena urusan itu beres itu kalau ditolong Allah, bukan karena pintar. Di Indonesia banyak yang pintar katanya ya. Gak boleh ngomong jelek. Ya begitulah. Saya nggak sempat membahas tentang besok lusa ya. Pokoknya gini aja lah, kalau mau bahagia jangan ribet dengan yang bikin tidak bahagia, gitu aja. Kalau ada orang nulis jelek, nggak usah dibaca. Kan yang bikin sakit hati itu dibaca. Karena kalau saudara punya masa lalu yang perih, nggak usah diingat-ingat. Sudah lewat. Ingat teori yang lalu. Kalau sedang jalan, genteng jatuh kena jidat. Benjol. Kita tidak boleh mengatakan, saya tidak terima. Nggak mungkin. Itu tanda terima udah jelas. Menjurus. Alhamdulillah. Pakai kecap atau apa? Kayak air anget. Mau ngapain juga? Yang lalu kan sudah berlalu. Gimana menghadapi masa lalu? Satu ridho, ini sudah menjadi takdir. Qadarullah wa masya'afa'al, itu
musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di lauh mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya demikian itu mudah bagi Allah. Udah beres, itu ada tulisannya. Udah itu memang kita harus begitu. Kita harus ketipu, harus ini yang penipu itu harus kita jalani. Udah garisnya itu. Yang kedua, tobat. Kenapa? Karena sangat boleh jadi garis menderita itu diundang oleh dosa kita. Apa dalilnya? Tadi Al-Hadid ayat 223. Ini Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu diundang oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jadi ridho dengan episode yang ada, taubat atas dosa yang mengundang. Jadi keuntungannya kalau kita ridho, diridhoi Allah. Kalau kita taubat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Gara-gara masa lalu kita sikapi dengan benar, Allah jadi ridho, kemudian kita jadi dicintai Allah. Kalau yang masa akan datang bagaimana? Yang akan datang tegoi, belum tahu. Jangan terlalu stres mikirin yang akan datang. Pertama, kita belum tentu hidup yang akan datang, ya kan? Kayak mau pemilu. Sudah tahu nggak stres mikirin pemilu? Tidak ada gunanya. Nah, bulan Januari meninggal, ya kan? Februari kan pemilu. Sekarang yang kedua, yang akan datang itu belum tentu sesuai dengan prediksi kita. Jadi harus bagaimana? Husnuzon kepada Allah, pasrahkan. Kita punya perencanaan, kita punya persiapan, kita punya planning, kita punya analisa resiko, tapi itu hanya amal soleh. Selebihnya pasrahkan. Allah yang punya. Kalau kita tawakal gimana? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkil. Sesudah bulat tekad, pasrahkan ke Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Diurus nanti oleh Allah masa depan. Jadi sekarang harus bagaimana? Sekarang ini kuncinya kalau mau tahu masa depan. Sekarang ini jadikan waktu yang dipenuhi dengan amal yang Allah sukai. Berarti kita mensyukuri hari ini. Besok oh, saya takut suami saya gini gitu. Udah sekarang jadi istri yang baik. Besok bagaimana? Besok belum tentu ada. Tapi kalau ada bagaimana? Baik lagi persis. Seperti di angkot, hari ini bayar, besok gratis. Asik, besok gratis. Bayar hari ini, besok asik, besok gratis. Terus rasakan. Iya, yang penting saat ini, hari ini pada rapat 24 jam, sekian ribu menit, detik, usahakan isi terus setiap waktunya dengan kebaikan. Apakah ngaji, apakah zikir, sedekah, nolong orang, senyum, ngedoain orang, sholat, apa isi, belajar, terus isi terus sampai tidur. Allah berkata apa yang kita lakukan. Kalau hari ini disyukuri, besok Allah janji la in syakartum la azidannakum. Jadi jangan panik dengan yang akan datang. Aduh, gimana ya? Nanti saya dapat kerjaan nggak? Saudara udah beres kuliah belum? Baru mau daftar. Jauh dari kata baik saya sekali. Oh, gimana saya takut sekali nggak dapat jodoh? Udah, daripada mikirin yang belum ada, udah jelas belum ada, dipikirin. Ini sekarang mumpung ngajak, berbakti ke orang tua, banyak lakukan kebaikan-kebaikan. Dan nggak bisa dipaksa, yang ngatur jodoh itu Allah. Ya tapi kalau saya nanti udah kepala 3, kepala, pundak, lutut, kaki, semuanya tetap Allah nanti yang nanti. Husnuzon kepada Allah. Ya, ana inda dzanni abdi bi aku sesuai prasangka hambaku. Makanya berprasangka baik. Sekarang sulit, Allah yang nolong. Ini gimana persoalannya? Dia nggak beres-beres. Allah yang bukan nolong. Kita terus sempurnakan hari ini.
stres mikirin yang belum terjadi, mending banyak doa, husnuzon ke Allah, pasrahkan ke Allah, fokus hari ini yang terbaik ya. Gitu. Sudah sambil kita baca Al-Quran, sambil sedekah, kita akan tutup dengan doa. Sedekah jangan ragu-ragu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hadirin sekalian, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma dekat, Allahumma menatap, Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan. Inna Allaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Allah tahu persis apapun yang kita lakukan. Allah tahu apa yang kita pikirkan. Allah mengetahui setiap lirikan mata. Allah mendengarkan setiap yang kita ucapkan dan niat di balik setiap ucapan. Allah menyaksikan apa yang kita pegang, kita sentuh, kita lihat. Tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu semua isi hati kita, kebusukan hati kita, kemunafikan, kesombongan, ujub. Allah tahu zina mata kita. Allah tahu persis sholat kita yang jarang sekali khusyuk. Dan Allah tahu kita tidak mengerti apa yang kita baca. Allah mendengar setiap kebohongan kita. Allah tahu semua aib-aib yang kita sembunyikan. Hanya kemurahan Allah saja hadirin. Masih ada orang yang mau menyapa kita. Orang tua masih sayang kepada kita. Orang masih mau berdekatan dengan kita. Andai kata Allah membuka siapa diri kita yang sesungguhnya,
kita tidak ada lagi harga di hadapan siapa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, segala puji bagimu yang menutupi semua kebusukan diri kami. Ya Allah, ampuni kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni ya Allah, sebusuk apapun dosa yang kami perbuat, sekelam apapun hidup yang pernah kami lalui. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja. Ampuni maksiat yang terang-terangan, maksiat yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni ya Allah, maksiat yang terus-menerus kami perbuat, padahal kami sudah bertobat. Ya Allah, berikan kekuatan bagi kami untuk menjauhi maksiat, menghindari dosa. Berikan kekuatan bagi kami untuk tidak silau kepada dunia ini ya Allah. Berikan kesanggupan agar kami bisa mengendalikan amarah. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari akhlak yang mungkar, dari amal yang tidak kau terima, dari nafsu yang menjerumuskan, dari penyakit yang membinasakan. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni ibu bapa kami. Ampuni dosa kami kepada guru-guru kami, kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni dosa kami kepada hamba-Mu yang duafa yang kami zalimi ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah berbuat buruk kepada kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Duhai Allah yang Maha Menatap, jadikan saat ini saat ijabah doa. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, kabulkanlah doa hamba-hamba-Mu ini tadi. Taqabbal minna hadirin, silakan doalah masing-masing. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengabulkan. Wahai Allah, taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd, la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, ya Mannan ya Mannan badi'us samawati wal ardi, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Kabulkan ya Allah, kabulkan. Kuatkan iman yang masih lemah ya Allah. Berikan jalan keluar bagi yang hidup masalah. Berikan jodoh terbaik bagi yang mendapatkan ya pernikahan berkah. Berikan kesembuhan yang sedang sakit ya Syafi, kecukupan yang sedang kekurangan, lepaskan yang dililit hutang ya Allah. Berikan ketenangan bagi yang dirundung kegelisahan. Berikan solusi terbaik bagi yang hidup masalah. Mudahkan hajat-hajat yang terkabul ya Allah, yang masalah dunia dan akhirat. Lindungi dari fitnah, bala, musibah. Lindungi dari kejahatan makhluk ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Terima kasih hadirin Pak Penanda. Subhanallahumma bihamdi asyhadu an la